menyenangkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan Di seluruh tanah air Indonesia, perkenankan saya Edi Suyanto ingin menyampaikan aksi nyata menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertama, kita akan memahami kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara memisahkan arti dan maksud pendidikan dengan pengajaran. Bahwa pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Sedangkan pengajaran bahwa sebenarnya yang dinamakan pengajaran atau Otherwise itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Yang kedua, bahwa pendidikan itu hanya tuntunan dalam hidup. Menurut Ki Hajar bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia dan benda sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya. Oleh karena itu perlukah tuntunan pendidikan itu? Meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, tetapi pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan setiap anak. Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan atau pendidikan agar semakin baik budi pekertinya. Bagaimana kaitan antara dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan? Dasar jiwa yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Sedangkan pendidikan mempunyai kuasa untuk menuntun anak menuju laku jiwa yang baik dan positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa ada tabiat yang dapat berubah dan tabiat yang tidak dapat berubah. Bahwa watak manusia itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama dinamakan bagian yang intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan, angan-angan atau pikiran, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Sedangkan yang kedua dinamakan bagian biologis, yaitu bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Perlunya penguasaan diri dalam pendidikan budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi berarti kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi, budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia mulai angan-angan hingga menjelma menjadi tenaga. Jenis-jenis budi pekerti. Budi pekerti seseorang itu dapat mewujudkan sifat kebatinan seseorang dengan pasti dan tetap. Kita juga harus mengetahui pula bahwa tidak ada dua budi pekerti orang yang sama. Jadi sama keadaannya dengan roman muka manusia. Tidak ada dua orang yang sama. Meskipun orang dapat membedakan budi pekerti manusia menjadi beberapa macam atau jenis, sehingga orang dapat mempunyai ikhtisar tentang garis-garis atau sifat-sifat watak orang secara umum. Terkait dengan naluri pendidikan, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa berlakunya pendidikan terhadap anak-anak terbawa oleh adanya pedagogis insting, yakni keinginan dan kecakapan tiap-tiap manusia
untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dan bahagia. Naluri atau insting disebabkan pula oleh adanya naluri yang pokok orienting yang bertujuan agar terwujudnya keberlangsungan keturunan ngudi tuwuh beyond van der Shore. Syarat-syarat pengetahuan. Ilmu syarat-syarat pendidikan terbagi menjadi 5 jenis, yaitu ilmu hidup batin manusia atau ilmu jiwa dan psikologi. Yang kedua, ilmu hidup jasmani manusia, fisiologi. Yang ketiga, ilmu keadaan atau kesopanan, etika atau moral. Yang keempat, ilmu keindahan atau ketertiban lahir, estetika. Yang kelima, ilmu tambu pendidikan atau ikhtisar cara-cara pendidikan. Dalam pendidikan dibutuhkan peralatan. Peralatan pendidikan adalah alat-alat pokok, yakni cara-cara mendidik. Perlu diketahui bahwa cara-cara mendidik beragam banyaknya. Akan tetapi pada dasarnya cara tersebut dapat dibagi seperti berikut. Yang pertama, memberi contoh atau verbal. Yang kedua, pembiasaan, pakulinan, gewun performing. Yang ketiga, pengajaran, ulang uruk. Yang keempat, perintah, paksaan, dan hukuman. Yang kelima, tingkah atau laku. Dan yang keenam, pengalaman lahir dan batin, nglakoni, ngrasa, atau believing. Hubungan dengan umur. Untuk keperluan pendidikan, umur anak dibagi menjadi 3 masa, masing-masing dari 7 atau 8 tahun atau 1 window. Yang pertama, waktu pertama, umur 1 sampai 7 tahun dinamakan masa kanak-kanak atau kinder period. B, waktu kedua, 7 sampai 14 tahun, yaitu masa pertumbuhan jiwa pikiran atau intellectual period. Dan yang C, masa ketiga, umur 14 sampai 21 tahun dinamakan masa terbentuknya budi pekerti atau sociale period. Yang kedua, asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin, dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Yang ketiga, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Apa yang dimaksud dengan menuntun? Yaitu pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur.
Ki Hajar Dewantara dalam bukunya halaman 21 menyampaikan bahwa dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zaman. Sementara itu segala bentuk isi dan wirama, yaitu cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat kemanusiaan. 5. Budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan karsa, afektif, menciptakan karya, psikomotorik. Yang keenam, interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kumpulan tulisan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan telah disajikan secara lengkap dalam buku terbitan Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Buku yang diterbitkan pada tahun 1961 tersebut bertajuk Karya Ki Hajar Dewantara bagian pertama. Bapak Ibu bisa membacanya dan akan mengerti secara lengkap serta bisa menginterpretasikan terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan jurnal refleksi terkait dengan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Pertama, bagaimana perasaan saya selama melakukan perubahan di dalam kelas? Saya merasakan kebahagiaan sebagai seorang guru. Saya merasakan menemukan kebahagiaan sebagai seorang pendidik yang memahami makna menuntun sesuai dengan prinsip-prinsip dan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Miskonsepsi dalam praktek pengajaran dapat saya perbaharui dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, saya memahami terkait dengan prinsip menghamba pada murid. Selama ini sebagai guru, saya melakukan pembelajaran untuk menuju tujuan yang dikehendaki oleh guru. Namun dengan memahami prinsip menghamba pada murid, maka semua tujuan pembelajaran diarahkan untuk kepentingan murid. Yang ketiga, bahwa saya belajar menerapkan trilogi pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Engarso sing tulodo artinya engarso itu di depan, di muka. Sebagai guru saya mencoba menjadi seorang pemimpin, harus mampu memberikan suri tauladan. Ing matya mangun karso, saya memaknai harus memberikan inovasi-inovasi dengan menciptakan suasana yang lebih kondusif. Sedangkan tuturi handayani, tuturi artinya mengikuti dari belakang, dan handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat bagi murid-murid. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah ide atau gagasan apa yang timbul sepanjang perubahan? Pertama, saya berusaha meningkatkan perhatian laku baik. Saya berusaha semakin meningkatkan perhatian untuk meningkatkan laku baik murid dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Seperti bagaimana murid memberikan salam, menghitung doa dengan serius, berlaku disiplin saat berbaris, memberikan salam dan hormat kepada orang yang lebih tua, serta menerapkan moto sekolah yaitu senyum, sapa, dan salam.
Berikut adalah video-video contoh tentang menebalkan disiplin dan laku hormat yang telah tumbuh di dalam sekolah.